I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 ingin memperjelaskan konfigurasi jaringan supply chain yang terdiri dari kelompok saya tersendiri, Anggi Fauji, dan saya Miftahudin. Saya Rumhani. dan saya Mulyawan Diansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Miftahudin mau menjelaskan dari pertama PPT yang berjudul pendahuluan, yaitu perancangan jaringan supply chain juga merupakan satu kegiatan strategis yang harus dilakukan pada supply chain manajemen dan mencakup keputusan tentang lokasi, jumlah serta kapasitas fasilitas produksi dan distribusi dalam suatu supply chain, baik yang dimiliki satu-satu atau sejumlah perusahaan yang berkolaborasi. Tujuan dari keberadaan jaringan supply chain untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang tentunya bisa merubah secara dinamis dari waktu ke waktu. Rancangan jaringan adalah suatu strategis, maka perubahan terhadap konfigurasi jaringan hanya terjadi dalam interval waktu yang relatif panjang. Namun, proses operasional dalam jaringan tersebut akan berlangsung secara lurus menerus. Implementasi strategi supply chain hanya bisa berlangsung secara efektif apabila supply chain memiliki jaringan dengan konfigurasi yang sesuai. Pada dasarnya, jaringan supply chain merupakan hasil dari beberapa keputusan strategis berikut. Yang pertama, keputusan tentang lokasi, fasilitas produksi, dan gudang, serta keputusan tentang yang kedua, keputusan outsourcing, yaitu akan mengerjakan sendiri suatu kegiatan tertentu atau mensubkontrakkan ke pihak lain. Yang ketiga, keputusan tentang aliran produk atau barang pada fasilitas fisik tersebut. Masing-masing keputusan tentunya didasari oleh banyak pertimbangan seperti kondisi ekonomi, sosial, keamanan, politik, budaya, dan lingkungan. Keputusan tentang lokasi pabrik misalnya harus dibuat atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, selain pertimbangan strategi supply chain yang diterapkan. Oke, selanjutnya trade-off dalam merancangan jaringan supply chain. Keputusan tentang konfigurasi sangat menentukan efektif atau tidaknya strategi yang ditetapkan. Sebagai contoh, perusahaan yang ingin responsif terhadap pasar cenderung memiliki fasilitas yang lebih banyak dan biasanya menempatkan fasilitas produksi atau gudang dekat dengan pasar. Dengan demikian, mereka bisa melayani permintaan dari pelanggan lebih cepat. Namun demikian juga, keputusan untuk menempatkan fasilitas produksi atau gudang dekat pasar seringkali berimplikasi pada ongkos supply chain yang lebih tinggi. Biaya persediaan akan lebih tinggi pada konfigurasi pertama karena tiap-tiap gudang memiliki stok sendiri, baik sales stock maupun safety stock. Semakin terpusat gudang penyimpanan suatu produk semakin rendah fluktuasi permintaan agregat di gudang tersebut, sehingga bisa dikurangi. Fenomena ini dikenal dengan istilah risk pooling effect safety stock. Selanjutnya, beberapa faktor lingkungan yang harus dipertimbangkan. 1. Faktor ekonomi makro. 2. Faktor sosial politik. 3. Faktor teknologi. Dan 4. Faktor keamanan. Faktor makro menyangkut stabilitas keuangan seperti tingkat inflasi dan nilai tukar mata uang, tarif dan insentif pajak, dan sebagainya. Negara yang nilai tukar mata uangnya tidak stabil tentu tidak kondusif untuk menjadi tempat usaha. Faktor sosial politik terkait dengan kultur masyarakat, tingkat penerimaan mereka terhadap kehadiran investasi asing, ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan, peraturan ketenaga kerjaan yang kebijakan pemerintah lainnya. Kondusif atau tidaknya iklim investasi sangat ditentukan oleh faktor sosial politik. Faktor ini sangat erat kaitannya dengan faktor makroekonomi.
Situasi politik seringkali stabil, seringkali memicu tidak kondusifnya perekonomian suatu negara. Oke, selanjutnya 4.4 model-model untuk merancang jaringan supply chain. Model-model ini kuantitatif sering diperlukan untuk merancang jaringan supply chain. Model-model ini tersedia untuk masalah yang sangat sederhana maupun untuk yang relatif kompleks. Pada bagian ini akan mempelajari beberapa model kuantitatif seperti penentuan lokasi gedung, model simultan untuk menentukan lokasi fasilitas sekaligus alokasi kapasitas, model alokasi yang akan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas, serta model untuk menentukan lokasi fasilitas produksi dan gudang secara simultan. Selanjutnya 4.41 Gravity Location Model. Model ini digunakan untuk menentukan lokasi atau fasilitas, misalnya gudang atau pabrik, yang menjadi penghubung antara sumber-sumber pasokan dan beberapa lokasi pasar. Jadi, kalau fasilitas yang dimaksud adalah pabrik, maka tujuannya adalah mendapatkan lokasi yang meminimalkan biaya-biaya transportasi bahan baku dari supplier ke pabrik dan biaya-biaya transportasi dari pabrik ke pasar. Pendekatan Gravity Location Model menentukan lokasi fasilitas dengan menggunakan volume dan biaya per volume per jarak sebagai pembobot. Menentukan lokasi dan alokasi dengan mempertimbangkan kapasitas. Keputusan pendirian suatu fasilitas produk atau penggudangan seringkali harus dilakukan secara simultan dengan keputusan lain. Antara lain yang menyangkut alokasi produksi dan pengiriman. Permasalahan ini akan lebih kompleks lagi apabila kita mempertimbangkan batasan kapasitas dan masing-masing pabrik. Misalnya, kita memiliki sejumlah kandidat fasilitas produksi yang tersebar di beberapa daerah untuk melayani sejumlah pemasaran. Selanjutnya, menentukan secara simultan lokasi pabrik dan gudang. Keputusan tentang lokasi pabrik serta lokasi gudang mungkin harus ditentukan secara simultan. Untuk perusahaan yang beroperasi global maupun nasional, walaupun permasalahan jaringan supply chain adalah permasalahan strategis dan keputusan seperti ini hanya dibuat sekali dalam jangka panjang, namun harus disadari bahwa perubahan iklim bisnis yang semakin dinamis membuat keputusan-keputusan mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan atau presentasikan. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.